Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nadia dengan NIM 0503232106. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktik kebijakan moneter Islam. Untuk materi pertama ada pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter seperti bank sentral dalam sistem ekonomi Islam untuk mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari riba dan bunga bank. Karena dalam Islam riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Materi selanjutnya, prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Prinsip dasar kebijakan moneter dalam Islam merupakan landasan filosofi dan operasional yang didasarkan pada nilai-nilai syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan praktik riba, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen-instrumen syariah. Adapun sejarah kebijakan moneter pada masa Rasulullah, yaitu sistem moneter belum terstruktur sebagaimana sekarang, namun prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter sudah diterapkan pada kehidupan ekonomi umat Islam. Rasulullah menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah, serta menekankan pentingnya keadilan dalam timbangan dan takaran. Beliau juga melarang praktik riba yang dapat merusak tatanan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan. Adapun sejarah kebijakan moneter pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan keuangan negara tetap bersandar pada prinsip kehati-hatian dan amanah. Beliau menjaga kesederhanaan dalam anggaran negara dan memastikan bahwa harta yang masuk ke Baitul Mal digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Kebijakan moneter berkembang lebih sistematis pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliaulah yang pertama kali menyusun sistem administrasi keuangan negara secara rapi. Baitul Mal tidak lagi sekedar tempat pengumpulan harta, tetapi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara terorganisir. Masa Utsman bin Affan juga dikenal sebagai masa surplus anggaran. Pendapatan negara meningkat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya sumber-sumber ekonomi baru. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia menghadapi tantangan politik yang berat berupa fitnah dan perang saudara. Namun, beliau tetap mempertahankan integritas dalam sistem keuangan negara. Ia sangat tegas terhadap pejabat yang salah menggunakan harta negara. Adapun tujuan dari kebijakan moneter Islam ini, yang pertama kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai uang. Yang ketiga, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Yang keempat, kestabilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam, menjaga stabilitas sistem keuangan. Materi yang terakhir, praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang. Dalam praktik kebijakan moneter Islam masa kini, beberapa mekanisme penting diterapkan seperti penggunaan instrumen pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, serta penerapan prinsip zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Selain itu, pengakuan terhadap uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan dikenai zakat menunjukkan adaptasi sistem Islam terhadap realitas moneter modern.